Shalom, selamat pagi, happy SWAT family yang dikasih Tuhan Yesus. Bertemu kembali dalam renungan harian GSJ SWAT. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu karena kasih dan kebaikan Tuhan. Kalau sebentar sebelum kami melakukan aktivitas pagi ini Tuhan, kami mau mendengarkan akan firman-Mu lewat renungan ini Tuhan. Biarlah Tuhan beri hikmat kami, beri pengetahuan kepada kami, sehingga kami dapat memahami dan melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi ini saya mau membawakan suatu renungan yang saya beri judul adalah Bahaya Asumsi. Hal ini dikaitkan dengan perumpamaan tentang anak yang hilang ya, di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Di mana kisah ini adalah kisah yang sangat terkenal ya, menggambarkan bagaimana kasih Bapa yang tidak terbatas kepada anak yang tersesat gitu. Bahaya asumsi ini saya membagi dalam ketiga waktu, di mana ketika yang pertama adalah ketika si anak bungsu itu memutuskan untuk meninggalkan rumahnya dan menghabiskan uang, menghambur-hamburkan harta warisannya dengan kehidupan yang berfoya-foya gitu. Kita bisa berasumsi ya bahwa tentu saja kalau anak bungsu ini sudah memutuskan untuk meninggalkan rumah, pastinya dia akan terbuang selamanya gitu. Tapi tidak demikian dalam kisah ini ya, bahwa ternyata bapaknya itu sangat mengasihi dia dan mengharapkan dia kembali kepada bapaknya itu. Tapi bapaknya itu dengan penuh kasih menunggu dan siap untuk menyambutnya kembali gitu. Di sini kita berasumsi lagi ya, kalau seseorang sudah meninggalkan bapaknya, bahwa dia akan terbuang selamanya gitu. Ketika anak si bungsu memutuskan untuk meninggalkan rumah. Yang kedua adalah ketika si anak bungsu itu sudah habis hartanya dan jatuh melarat setelah berfoya-foya, dan anak bungsu sendiri itu berasumsi bahwa bapaknya tuh tidak akan menerimanya lagi gitu. Dengan berkata bahwa Bapak, aku tidak layak dan lebih baik jadikan aku tuh salah satu upahan Bapak gitu. Nah, di sini dalam diri anaknya sendiri itu sudah berasumsi mengenai bapaknya, bahwa dia adalah gak layak di hadapan bapaknya gitu loh. Dan yang ketiga adalah sewaktu ketika si anak bungsunya itu kembali ke rumah bapaknya itu, setelah menghabiskan harta warisannya ya, dimana saudaranya yaitu anak sulungnya itu langsung marah dan dia tersinggung. Dan anak sulungnya ini berasumsi lagi bahwa dia beranggapan bahwa ayahnya itu tidak adil karena memperlakukan anak bungsu yang telah menghamburkan warisannya, tapi kok bapaknya itu mau menerimanya dengan kasih gitu ya. Anak sulung itu merasa dirinya itu lebih layak karena selama ini dia tinggal bersama ayahnya dan taat kepada ayahnya. Dan asumsi ini akan membawa kepadanya itu iri hati dan kepahitan gitu. Nah, di sini anak sulung itu tidak melihat hati ayahnya yang penuh kasih dan pengampunan, tetapi hanya melihat dari segi ketidakadilan dari sudut pandangnya sendiri gitu loh. Kesimpulan dari hal ini adalah yang pertama, jangan asumsikan diri kita itu tidak layak atau tidak berharga gitu ya.
Yang kedua adalah jangan asumsikan diri kita itu lebih baik daripada orang lain gitu. Ya, demikian renungan kali ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk renungan pagi ini. Kalau kami boleh diingatkan kembali bahwa kami harus menjaga hati kami supaya kami tidak berasumsi mengenai kepada diri kami mengenai Engkau, dan juga tidak mengasumsikan orang lain menurut pandangan kami sendiri, Bapak. Biarlah Tuhan, kami hanya mengandalkan Tuhan, kami hanya berpegang kepada firman Tuhan, apa yang Tuhan Engkau katakan, bukan asumsi dari pribadi kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.